tentang latar belakang penjajahan Jepang di Indonesia. November 1941 terjadi peristiwa yang sangat besar, yaitu di mana Jepang menyerbu pangkalan angkatan laut di Pearl Harbor, Hawaii. Sehingga pada bulan Januari sampai Februari 1942, Jepang menduduki Filipina, Palembang, Tarakan Kalimantan Timur, Pontianak, dan Samarinda, yang mana waktu itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Mengetahui hal tersebut, sekutu tidak tinggal diam. Mereka kemudian membuat pasukan komando yang bernama Abdacom yang dipimpin oleh Sir Archibald W.L. yang pusatnya di Bandung. Selang beberapa minggu, Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten, pada tanggal 1 Maret 1942, kemudian juga di Karagan, Jawa Timur, dan Eretan, Jawa Barat. Tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Jordan Starkenborth dan Jenderal Terporten menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian Jenderal Hitoshi Imura menjadi wakil dari Jepang. Mulainya penjajahan Jepang di Indonesia menambah mimpi buruk masyarakat Indonesia pada saat itu. Soalnya politik imperialisme Jepang bukan hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alamnya saja, akan tetapi manusianya juga jadi orientasi mereka. Untuk memenuhi semua keinginan Jepang untuk berbagai cara, mulai dari perjanjian-perjanjian hingga cara-cara kekerasan. Saya di sini akan menjelaskan kepada kalian semua tentang kependudukan Jepang di Indonesia. Kedudukan Jepang di Indonesia meliputi berbagai aspek. Yang pertama adalah aspek sosial. Aspek sosial, pemerintahan Jepang saat itu mencetuskan kebijakan tenaga kerja Romusa. Romusa adalah sistem tenaga kerja yang sangat kejam pada masa bangsa Indonesia dijajah. Gerakan Romusa menjadi sebuah keharusan, bahkan paksaan. Hal tersebut membuat rakyat Indonesia menjadi sengsara. Selain di Indonesia, rakyat kita juga dikerja paksakan sampai ke luar negeri. Semua dipaksa bekerja sepanjang hari tanpa imbangan upah dan fasilitas hidup yang layak. Selain Romusa, Jepang juga membuat Jugunlanfu. Jugunlanfu adalah tenaga kerja perempuan yang direkrut dari berbagai macam negara dan perlawanan dari masyarakat Indonesia. Setelah aspek sosial, yang kedua adalah aspek pendidikan. Aspek pendidikan adalah pada masa kependudukan Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan. Yang ketiga adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah sistem ekonomi yang diterapkan pada masa pendudukan Jepang adalah sistem ekonomi perang. Kenapa ya sistem ekonomi perang? Nah, ini dia. Saat itu Jepang merasa paling penting. Jepang juga mau mengambil semua sumber-sumber bahan mentah yang ada di berbagai wilayah Indonesia. Tujuan Jepang melakukan itu apa ya? Nah, ini dia tujuannya. Tujuan Jepang melakukan itu adalah Jepang mau menghadapi yang namanya Perang Asia Timur Raya. Terakhir adalah aspek politik
dan militer. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan Jepang selalu mengajak bekerja sama golongan-golongan nasionalis. Golongan nasionalis juga mau bekerja sama dengan Jepang. Kenapa? Karena Jepang banyak membebaskan pemimpin nasional Indonesia dari penjara seperti Soekarno, Hatta, dan Djahril. Namun, kemudian Jepang membuat undang-undang yang terkait pada bidang politik. Tapi akan banyak merugikan bangsa Indonesia. Sekian dari penjelasan tentang kedudukan Jepang di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sepani Stenanda dari kelompok 5 materi tentang masa penjajahan Jepang. Pada pemerintahan Jepang, banyak masyarakat yang menderita akibat saat wilayahnya dikuasai oleh Jepang. Apakah masyarakat kita diam saja? Tentu saja tidak. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang bentuk-bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Yang perlawanan di Aceh. Pada tanggal 10 November 1942 terjadi penyerangan terhadap Jepang di Chot Plieng. Perlawanan tersebut dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil yang merupakan seorang guru mengaji di daerah Chot Plieng. Sebanyak 2 kali Jepang melakukan penyerangan dan keduanya pun berhasil digagalkan oleh rakyat Aceh. Kemudian pada serangan ketiga, Jepang berhasil menaklukkan wilayah Chot Plieng. Kemudian Tengku Abdul Jalil meninggal pada saat sedang beribadah. Kebencian rakyat pun semakin bertambah. Yang kedua, perlawanan di Singaparna. Pada masa itu, rakyat Singaparna dipaksa mengikuti upacara Seiferei. Upacara Seiferei merupakan upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkuk ke arah matahari terbit. Dengan cara itu, masyarakat Singaparna merasa dilecehkan dan dipermalukan. Akibatnya pada bulan Februari 1944, rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap Jepang yang dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa. Akan tetapi Jepang berhasil menangkap Kiai Zainal Mustafa pada tanggal 25 Februari 1944 dan pada tanggal 25 Oktober 1944 Kiai Zainal harus menghentikan perjuangannya setelah dihukum mati. Yang ketiga, perlawanan di Indramayu. Indramayu mendapatkan perlawanan yang sama oleh Jepang. Masyarakat Indramayu menjadi robusta, bekerja di bawah tekanan dan diperlakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, masyarakat Indramayu juga melakukan perlawanan dengan cara pemberontakan terhadap Jepang. Pemberontakan tersebut terjadi di desa Kaplongan pada bulan April 1944. Selanjutnya, beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 30 Juni 1944 terjadi pemberontakan di desa Cidengpe di kecamatan Loh Bener. Perlawanan di Blitar, pemberontakan Peta. Perlawanan juga terjadi di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945. Terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh para tentara Peta, pembela tanah air, di bawah pimpinan Suryadi. Pemberontakan ini merupakan pemberontakan terbesar pada masa pendudukan. Halo, saya di sini akan menjelaskan pembahasan terakhir kami, yaitu dampak-dampak penjajahan Jepang di Indonesia. Dampak-dampak tersebut dibagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Kita akan bahas terlebih dahulu dampak positif dari penjajahan Jepang. Dalam bidang politik, Jepang membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Kosakai dan PPKI atau Dokuritsu Jumbi Inkai, yang dimana itu untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, pada tanggal 5 September 1943, Jepang membentuk Badan Perimbangan Kepresidenan atau Shushangikai dan Badan Perimbangan Kota Praja Istimewa Shishangi-in. Dalam bidang ekonomi, didirikannya Kumyain, yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Dan sistem baru untuk pertanian, yaitu line system, yaitu sistem pengatur bercocok tanam secara efisien bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Dalam bidang kebudayaan,
Jepang telah membebaskan bangsa Indonesia untuk mempergunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa perantara, bahasa komunikasi, dan sebagainya. Sebaliknya, bahasa Belanda tidak boleh digunakan. Jepang juga mendirikan sekolah-sekolah seperti SD 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, sekolah menengah tinggi 3 tahun. Dalam bidang sosial, munculnya sikap persatuan untuk mengusir penjajah karena adanya tradisi kebaktian, kerja keras, dan ulet yang dididik oleh Jepang untuk menumbuhkan kesadaran dan keyakinan yang tinggi akan harga dirinya. Dan sekarang dampak-dampak negatif penjajahan Jepang di Indonesia. Dalam bidang politik, kegiatan politik dilarang dan semua organisasi politik yang ada dibubarkan. Dalam bidang ekonomi, Jepang mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan militer Jepang. Kondisi tersebut menyebabkan produksi pangan menurun dan kelaparan serta kemiskinan meningkat drastis. Jepang juga menerapkan sistem ekonomi perang dan ekonomi autarki. Dalam bidang kebudayaan, Jepang melakukan pemaksaan kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan penghormatan kepada Tenno, kaisar, yang disebut sebagai Seikirei. Dan yang terakhir, dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial, pemerintah Jepang melakukan pemaksaan kepada rakyat Indonesia untuk menjalani romusa, serta adanya perbudakan wanita yaitu Yugun Ianfu untuk menghibur para militer Jepang. Nah, jadi pada tanggal 7 Desember 1941 terjadi peristiwa yang sangat besar. Pada saat itu, Jepang Halo guys, di sini saya akan menjawab. Indonesia banyak masyarakat yang menderita. Jepang di Indonesia. Ya,